Pemuda Indonesia. Jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EGTV bersama eksponen Pemuda Indonesia. Kita membahas di studio EGTV kali ini tentang reshuffle kabinet yang kabarnya Presiden Jokowi akan mereshuffle sejumlah menteri di Juni 2002 ini. Nah, tokoh-tokoh yang hadir kali ini dahsyat dan memang kompeten. Kita panggil satu-satu untuk Bung Mustaqim. Silakan Bung. Narasumber kedua juga tak kalah hebatnya, Bapak Sam Tomagola. Untuk narasumber kita ketiga, Bung Taufik Kurahman. Oke, selamat datang di studio EGTV, Bung-bung sekalian. Selamat malam. Tema malam kali ini memang sangat-sangat dibilang berat tidak berat, enteng tidak enteng, tapi untuk keutuhan dan ekonomi bangsa Indonesia butuh Bung semua untuk berpendapat mengenai rencana Presiden Jokowi yang memang sangat-sangat dibutuhkan rakyat Indonesia. Terutama fakta integritas para menteri juga memang sangat-sangat dipertanyakan. Apalagi Presiden Jokowi beberapa kali kecolongan oleh para menteri-menterinya yang mereka gunakan untuk kampanye terselubung. Bahkan ada beberapa yang terang-terangan mendeklarasikan sebagai koalisi KIB ya, Indonesia Bersatu. Jadi para menteri ini kelihatannya tidak memakai yang pepatah Jawa sendiko dauh. Jadi presiden sepertinya dilewati. Jadi menteri-menteri yang seperti ini mungkin layak direshuffle. Nah, kita butuh pendapat bung-bung semua sekalian. Oke, pertama kita langsung aja ya, nggak perlu berlama-lama lagi. Silakan Bung Taufik Kurahman. Reshuffle kabinet menurut saya dalam situasi gonjang-ganjing seperti sekarang menghadapi Pilpres itu sebuah kebutuhan untuk Pak Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya. Kenapa demikian? Ada beberapa pemikiran dari saya pribadi. Pertama, sesungguhnya ketua umum partai itu sudah tidak harus di kabinet. Itu yang pertama. Kalau konsistensi Pak Jokowi saat itu, contoh misalkan ada contoh yang disebutkan waktu Tifatul Sembiring Presiden PKS jadi menteri dan dia langsung menyelenggarakan kongres atau munas atau muktamar dan diganti saat itu. Jadi kalau kita lihat sekarang ada beberapa menteri yang notabene adalah ketua umum partai politik. Itu yang pertama. Yang kedua, para menteri seringkali kena semprot oleh Pak Jokowi di sidang kabinet. Karena apa? Pertama, dia tidak mempublish apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan masyarakat hari ini. Apalagi di era pandemi ke endemi saat ini misalkan. Sehingga masyarakat tidak tahu, sehingga masyarakat tidak mengerti. Tapi dampaknya itu langsung pada Presiden Jokowi. Nah yang kedua adalah para menteri seringkali, ya mohon maaf, ada beberapa menteri yang saat ini ingin mencalonkan presiden. Menurut saya kalau dia tegas ingin mencalonkan ya pamit kula nuwun ke presiden. Sehingga pada posisi tersebut dia harus bilang bahwa saya akan mencalonkan presiden atau mencalonkan wakil presiden sehingga Pak Jokowi ya harus mereshuffle. Karena apa? Jangan sampai nanti kepentingan pribadi, kepentingan ketua umum, kepentingan partai politik itu mendominasi sehingga kebutuhan masyarakat, kepentingan masyarakat hari ini terlewatkan. Nah yang terakhir adalah motif ekonomi. Bapak dan Ibu sekalian di ruang EGTV ini hari ini ekonomi kita tergolong lumayan lah dibanding negara lain. Kita bukan Sri Lanka, kita bukan Myanmar, kita bukan Afghanistan. Dan hari ini relatif konflik sosial terjaga karena pandemi ini penyebaran virusnya sangat terjaga. Dan ini terbukti Indonesia dari mulai tadinya 5 besar di bawah, sekarang sudah 5 besar di atas bahkan 3 besar. Bahkan Perdana Menteri Inggris itu sangat gerut salut kepada Indonesia yang mampu mengendalikan. Jadi sekali lagi ketua umum yang ingin mencalonkan menjadi wakil presiden atau presiden sebaiknya mundur. Dan tidak ada salahnya Pak Jokowi mencopot menteri tersebut. Nah termasuk KIB ini menjadi pertanyaan ini. Kita kunci di KIB dan copot tadi. Untuk selanjutnya nanti kita bahas lebih tajam dan meruncing lagi.
Oke, untuk narasumber kedua, Bung Mustaqim. Jadi selain faktor politis, ada faktor kinerja dan fakta integritas. Nah, silakan Bung Mustaqim. Terima kasih Mas Gun. Untuk diskusi malam hari ini di SGTV mengambil tema bahwa reshuffle adalah suatu keharusan, maka saya ingin memulai bahwa sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Jokowi, bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Hal ini jelas untuk menjadi pembantu presiden, maka harus mampu menjalankan dan mengejawantahkan visi misi presiden menjadi sebuah kebijakan di kementeriannya masing-masing yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, saya mau flashback ke belakang Mas Gun. Jadi artinya apa, bahwa kenapa ini reshuffle ini suatu keharusan, ya karena kita tahu bagaimana kontrak politik yang ada tadi, sebagaimana sudah ditegaskan di awal bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Jadi artinya masing-masing kementerian sudah dikasih porsi untuk menjalankan tupoksinya masing-masing. Sebagaimana kita ketahui di kabinet pemerintahan Jokowi yang kedua ini ditegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah jalan yang harus ditempuh untuk memakmurkan dan memeratakan kesejahteraan. Sehingga muncullah ide yang sangat brilian dari Presiden Jokowi dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga usulan yang brilian inilah harusnya diterjemahkan dan dilemparkan oleh kementerian, atau dalam hal ini adalah pemerintah, karena sebagai inisiasi dari undang-undang ini dari pemerintah bersama DPR mengajukan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena Cipta Kerja inilah yang diyakini oleh Presiden Jokowi sebagai sebuah ikhtiar untuk melakukan peningkatan percepatan untuk meningkatkan percepatan pembangunan sekaligus untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga diharapkan dengan undang-undang ini banyak investor yang masuk, sehingga juga sebagai alat untuk melakukan pemakmuran masyarakatnya melalui cipta lapangan kerja yang sangat luas, tidak menghalangi investor asing, tapi juga kepentingan nasional tetap dijaga. Inilah sebuah komitmen, sebuah ide yang sangat brilian, visi presiden. Tapi kita tahu bagaimana undang-undang yang telah disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini justru menjadi sebuah tamparan yang sangat keras bagi Presiden Jokowi, dan undang-undang ini juga menjadi yang sering disebut adalah undang-undang kecelakaan atau undang-undang cilaka itu yang menampar muka Jokowi, sehingga undang-undang ini sama MK ketika dilakukan judicial review, undang-undang ini dinyatakan oleh MK sebagai inkonstitusional bersyarat, sehingga pemerintah harus merevisi, diberi waktu selama 2 tahun. Nah, ini Mas Gun yang menurut saya adalah cikal bakal kenapa pertumbuhan ekonomi, walaupun tadi Mas Taufik menegaskan masih relatif ini, tapi kalaupun memang misalnya dengan undang-undang ini seperti janji Jokowi ada investor asing yang akan masuk, ini akan sangat dahsyat. Sehingga ketika undang-undang ini adalah menjadi undang-undang cilaka yang menampar muka Jokowi, ini juga salah satu kesalahan fatal, sehingga dalam hal ini adalah Menko Perekonomian yang ditugaskan atau sebagai yang mesin penggodok dari pemerintah untuk diajukan dengan DPR, untuk dibahas dengan DPR, sehingga undang-undang ini begitu ugal-ugalan kan. Sangat cepat ngejar target, tapi substansi visi misi presiden tidak tercapai. Sehingga inilah salah satu penghambat investasi asing, menghambat investor asing, sehingga kita ketahui Mas Gun bagaimana kawasan ekonomi khusus yang setelah disahkan presiden di mana-mana itu, yang sudah diteken di mana-mana itu, banyak yang selama ini mandek, atau belum dikatakan mangkrak sih, masih mandek. Artinya apa? Ketika undang-undang Cipta Kerja yang gagal ini, bagi kepentingan asing atau bagi kepentingan investor yang mau berinvestasi ke Indonesia menjadi urung. Nah, inilah salah satu kegagalan yang paling fatal di Kementerian
perekonomian khususnya. Seharusnya dia sebagai dirijen untuk itu. Maka bicara soal reshuffle, maka ini juga sangat menjadi concern Presiden. Sehingga kementerian di bidang perekonomian ini juga harus layak menjadi sebuah catatan. Nah, itu catatan dari kami sehingga nanti kita bisa eksplor lagi kesalahan termasuk tadi soal KIB dan seterusnya. Oke, terima kasih Bung Mustaqim. Kita lanjut ke Bung Sam. Jadi kita melihat ada kode alam ini Bung Sam. Jadi pertemuan Megawati Jokowi dengan dia angka 2, saya hanya menebak bahwa ada 2 menteri yang kemungkinan besar dicopot. Tapi ada sumber lain yang menyebutkan ada 8. Bahkan ada 3 Menko juga ikut turut dicopot. Nah, bicara kode alam tersebut, menurut pandangan Bung Sam gimana nih? Siapa-siapa calon yang memang cocok di reshuffle di kabinet ini? Silakan Bung Sam. Baik, terima kasih Mas Gun. Teman-teman pemirsa Pemuda Indonesia yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reshuffle merupakan domain Presiden. Dan Presiden semenjak dilantik pada periode kedua pada tanggal 10 Oktober baru melakukan 1 kali reshuffle. Ada 6 menteri waktu itu diganti pada tanggal 23 Desember tahun 2020 sebelum terjadi COVID kalau tidak salah. Bahwa reshuffle ini perlu atau tidak, memang menurut saya suatu keharusan dalam rangka untuk menjaga ritme kepemimpinan Presiden Jokowi. Bahwa tadi Bang Taufik menyampaikan bahwa ada menteri yang sejatinya harus dicopot dan atau mengundurkan diri, tentu memang dalam menjalankan pemerintahan ini kan pemerintah ini kan berkoalisi. Dan koalisi itu dibangun dengan partai politik. Sehingga kemudian beberapa kali kita mendengarkan informasi bahwa fix Presiden akan melakukan reshuffle tanggal sekian. Beredar lagi tanggal sekian. Ternyata ada sekitar 5-6 kali info reshuffle itu batal. Bahkan waktu itu ada info yang sudah hampir kuat sebelum Presiden berangkat ke Papua dalam rangka membuka PON. Itu ada reshuffle, ternyata juga tidak terjadi. Namun terakhir ini diyakini oleh media bahwa pertemuan Ibu Mega dengan Pak Jokowi di istana itu ada indikasi kuat akan ada reshuffle. Tentu ini bacaan publik demikian. Kalau saya begini, Jokowi pada hari akhir ini memang ada perilaku menteri yang memang menurut saya secara etika kurang etis. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang sesungguhnya menampar Presiden. Ya, mereka beberapa kali melakukan kegiatan yang nampak mereka mempublikasikan diri menjadi capres dan sebagainya. Bahkan terakhir yang kita lihat ada koalisi yang dibangun di atas koalisi. Artinya ini kan koalisi Presiden Jokowi dengan beberapa partai politik ini kan masih terbangun. Tapi kemudian sudah ada lagi koalisi baru yang dibangun oleh beberapa partai politik. Terlepas dari apapun partai politik kita, secara etis itu tidak elok. Oleh karenanya maka kemudian sinyal yang dikirim oleh partai politik yang melakukan koalisi itu kemudian dijawab oleh pertemuan Jokowi dan Ibu Mega hari ini. Dan ini publik yang mungkin ini jadi atau tidak reshuffle ini. Bahkan ada orang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu hari keramatnya kan hari Rabu. Dan ada tanggal 15 di situ sudah disebut-sebut oleh media. Tanggal 15 itu ada indikasi kuat Pak Jokowi akan melakukan reshuffle. Dan informasinya ada sekitar 3-4 menteri akan diganti. Dan tentu siapa orang-orangnya nanti kita akan kupas pada part kedua. Terima kasih Bung Sam. Jadi demikian ada 3 pandangan dari tokoh eksponen pemuda Indonesia mengenai reshuffle kabinet. Kita akan lebih mungkin buka-bukaan lagi dengan Pak Dr. Taufikur Rahman. Bagaimana sebenarnya sih para menteri-menteri yang dibilang balelo atau tidak ikut perintah pimpinan
atau melanggar budaya Jawa Sendiko Dawuh. Kita lihat bergening dari Koalisi Indonesia Bersatu. Kalau kita sebutkan Partai Golongan Karya pada pemilu 2019 kemarin dia ada 12,31%. Partai Amanat Nasional 6,84% dan P3 4,52%. Jadi kalau digabung mereka sepertinya jumawa bahwa dengan 23% mereka bisa mengusung capres. Itu mungkin simbolik dari KIB ini. Nah, kita mau buka-bukaan dengan Bung Taufikur Rahman. Sebenarnya gimana sih ini posisi tawar bergening dari sang Ketua Umum Golkar, Ketua Umum PAM dan Ketua Umum P3 ini? Silakan Bung Taufik. Ya baik, terima kasih. Bapak Ibu pemirsa EZTV, pertama saya tidak melihat KIB itu sebuah perkumpulan partai politik yang menyodorkan solusi permasalahan bangsa. Kalau bahasa Bang Fahri Hamzah, mantan wakil ketua DPR, ya itu ibarat orang ngobrol-ngobrol ngopi lah. Itu satu hal. Yang kedua, seharusnya hari ini partai politik menguatkan misi ataupun tadi yang dibilang oleh Pak Mustaqim atau Pak Ustadz, Pak Sam, yang ada tuh misi-misinya presiden, bukan kepentingan politik dari partai politik. Gitu loh. Nah hari ini seolah-olah ada koalisi dalam koalisi, saya setuju itu. Nah yang kedua, hari ini di masa pandemi ke endemi, maka Presiden Jokowi sudah harus punya visi merombak tim ekonomi. Kenapa? Karena tim ekonomi yang ada adalah pada posisi ekonomi presiden ingin tumbuh sama Kemenq itu 5,3%. Tapi menuju arah sananya belum kelihatan. Cabai makin mahal, kan gitu. Terus para menteri ini kemana bagian ekonomi? Minyak goreng belum selesai. Undang-undang Cipta Kerja, kebetulan saya Pak Mustaqim ikut dalam pengelolaannya di badan kalian DPR. Ilegal institusional yang 2 tahun diberikan sekarang sudah disahkan tapi nggak kelihatan arahnya mau kemana. Nah sekarang investasi yang mau dibawa sekian triliun. Saya sebagai warga masyarakat cuma denger doang triliunnya. Tapi rasanya cabai itu pedes di bawah. 100.000, 150.000 daging, telur ayam. Lantas tim ekonomi ini kemana? 5,3% ini seperti apa langkah-langkahnya? Mereka malah sibuk, mohon maaf, kumpul untuk capres-cawapres sambil gak jelas siapa capresnya. Besok ngomong si A, yang ini ngomong si B, yang ini ngomong si C. Artinya apa? Membuat gaduh baru buat presiden. Maka pada posisi seperti ini, pertama kalau saya, ketua umum partai itu tidak layak lah jadi menteri. Copot aja. Karena dia harus tahu juga bahwa kabinet ini perlu peningkatan ekonomi. Yang kedua, pada posisi BUMN. BUMN ini jangan nanti kemudian kampanye kemana-mana jadi calon presiden atau calon wakil presiden. Dan Menko-nya pun gak memberi contoh, gak menegur. Jadi ini 2 orang ini saling resiprokal lah kalau dalam politik nih. Yang satu ngasih contoh, yang satu juga lebih kencang lagi. Nah ini budaya yang kurang baik dalam politik nasional Indonesia menurut saya. Nah yang kedua bicara Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang investasi Tesla, tapi Tesla nanam misalkan di Thailand, Vietnam, lantas sekarang ditampilkan lagi Korea Selatan. Padahal baterai itu sudah masuk pada teknologi yang sangat tinggi, tidak menggunakan nikel, tapi menggunakan itu adalah baterai yang lebih slim dan lebih kecil dengan hasil yang sangat maksimal. Nah, pemikiran-pemikiran ini menurut saya sudah saatnya Pak Jokowi itu melakukan langkah-langkah strategis dan mengambil sikap yang tegas soal hak prerogatif dia untuk mengganti para menteri yang notabene dianggap tidak melakukan penguatan ekonomi karena nggak kelihatan. Coba kita lihat di mana ekonomi akan tumbuh baik. Kalau ngomong misalkan undang-undang sudah diciptakan, cabai kenapa naik, ayam kenapa naik, migor juga masih naik. Jadi tim ekonomi di mana? BUMN misalkan. BUMN untung tapi PLN, tapi misalkan di situ pada posisi Pertamina, kan ketika Presiden Jokowi hadir dan ini dikritik tadi di RDP Komisi 6 bahwa kenapa Pak Menteri ketika Presiden datang
kok BUMN sama sekali tidak membantu. Ini bukan soal Gubernur DKI Anies, tapi ini soal dunia internasional. Jadi hal-hal yang seperti ini yang membuat nanti seolah-olah itu sikap presiden. Jadi Ini dibilang kan sangat para bahaya. menteri ini menampar pipi presiden. Masih mending menampar, kalau memukul kan bahaya kan. Kalau menampar masih mending kan. Ini mukul ini dari depan belakang. Nggak hadir juga kan gitu loh. Presiden Jokowi ditabok gitu ya. Iya, itu kasar lah Pak Gun. Kita ngomong intinya kita ingin bahwa langkah-langkah strategis ekonomi ini seperti apa. Kalau memang ini tidak ada, ya lebih baik dirombak oleh Pak Jokowi. Dari mulai Menko misalkan sampai menteri terkait di sana. Atau kalau perlu para Menko juga dievaluasi kembali. Untuk kemudian Pak Jokowi bisa mengambil langkah ya sisa 2 tahun ini karena tensi politik makin tinggi. Lah kalau menteri-menteri ini sibuk dengan pilpres, berapa kali Pak Jokowi ngomong tetap aja kampanye ke lapangan. Bukan nampar lagi Pak Gun, ini masukin lubang ini kalau gini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk narasumber kita, Bapak Dr. Taufikur Rahman. Jadi kita makin panas ini Bung Mustaqim nih. Jadi ada tadi menampar dibilang masih lemah. Ditabok dibilang kasar, tapi ini dikubur. Jadi Presiden Jokowi dikubur oleh menterinya sendiri. Jadi ini udah hal-hal yang memang sinyal kuat seharusnya Presiden Jokowi itu memiliki nyali keberanian, jangan mau ditekan oleh mungkin politisi atau jangan-jangan ada asing yang menekan. Jadi Presiden Jokowi harus bernyali saat ini karena kalau dari beberapa saya baca di media masih belum ada statement keras dari Pak Jokowi. Tapi Presiden Jokowi sendiri kalau kita lihat di YouTube-nya sendiri kan, dia nyemprot menterinya, dia ngomel-ngomel menterinya, itu kan sebuah sinyal sangat-sangat kuat. Nah melihat kondisi seperti ini kan Presiden Jokowi seperti orang Jawa, dia belangkonnya ada di belakang, kan gitu kan. Kita nggak tahu itu apa yang akan dikenakan Jokowi kepada menteri-menterinya ini. Silahkan Bung Mustaqim. Ya kalau orang Jawa diem tahu-tahu di reshuffle gitu lah. Jadi betul ujungnya kan pasti reshuffle. Tapi dengan Jokowi dengan stylenya yang memang begitu ala Solo, ala Jawa ya kita nikmati saja sebagai masyarakat Indonesia dengan kepemimpinan beliau. Tapi yang pasti Mas Gun dengan seperti yang Mas Taufik tadi sampaikan dengan sebagai sudah tidak layak ketua umum itu menjadi menteri. Ketua umum partai itu harusnya ya tegak aja. Bagaimana mengontrol, bagaimana dia kalaupun didamaikan ke berbagai kekuasaan ya sudah berdamai kan. Nah ini saya flashback ke belakang, ini partainya Bung Ju ini salah satu kena korban. Jokowi waktu itu tidak mengangkat menteri ketua umum, Pak Wiranto sebagai ketua umum saat itu akhirnya melepaskan saham partai Hanura ke Pak Oso. Itu juga salah satu korban karena beliau ingin fokus jadi Menko Polhukam saat itu. Oke, itu artinya apa? Saya setuju bahwa sudah saatnya menteri itu janganlah level ketua umum partai jangan jadi menteri lah gitu. Supaya penyalur aspirasi publik tetap bermartabat, tetap sebagai ketua umum partai sehingga bernegosiasi dengan presiden pun enak gitu kan. Nah, tapi bukan berarti juga ketua umum partai bikin olah melihat adanya sinyal seakan-akan ketidakharmonisan antara Ibu Megawati sebagai ketua umum PDIP yang sudah punya calon atau yang tidak mau mencalonkan Ganjar misalnya, sehingga apa yang kecenderungannya dibaca Pak Jokowi itu kecenderungannya lebih ke mendukung ke Ganjar, ini justru dimanfaatkan seperti ini dengan sikap membelah, dengan sikap dengan sikap yang justru semakin membuat gaduh. Kenapa? Karena melakukan koalisi dengan pembentuk koalisi Indonesia Bersatu itu justru adalah kontradiktif dengan sinyal yang sebetulnya kejadian politiknya tidak seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di sesi pertama bahwa salah satu kegagalan atau yang paling menonjol muka Pak Presiden soal Undang-Undang Omnibus Law yang inkonstitusional inkonstitusional bersyarat itu ini baru pertama kali ada putusan MK seperti itu. Nah maka harusnya bertanggung jawab Menteri Perekonomian atau Menteri Koordinator Perekonomian yang menangani soal ini.
Artinya bagaimana dosa-dosa politik yang dia tidak mampu, dia tidak capable, atau dia punya agenda lain, atau tidak bisa mengejawantahkan visi misi Presiden Jokowi dalam menerjemahkan bagaimana untuk mengundang investor asing, atau bagaimana mengundang para pengusaha-pengusaha untuk berinvestasi melalui undang-undang yang menjamin atas investasinya di Indonesia. Ini tidak dijalankan. Harusnya kan justru harusnya bagaimana menyampaikan ke Pak Presiden, atau bagaimana juga dikasih kesempatan ini untuk membuat sebuah revisi, tapi kan ternyata tidak juga ya, di Senayan tidak ada upaya ke sana. Nah ini Mas Gun, justru malah melakukan koalisi yang seakan-akan nanti KIB berseberangan dengan PDIP. Nah ini kan justru sangat politik membenturkan kondisi seperti ini. Nah ini adalah harus sangat layak bagaimana ketua umum yang sementara ada di kabinet Pak Jokowi yang melakukan itu, atau bisa jadi ketua umum yang menginisiasi karena partai terbesar yang di Koalisi Indonesia Bersatu itu, atau mungkin merasa ini saatnya saya membayar jasa ataupun membayar kesalahan dosa politik, saya dukung ya nanti Pak Presiden, mungkin dia mau deal dengan Presiden seperti itu. Kami punya capres, oke ya Pak Presiden di PDI, mungkin pilihan Ibu Megawati berbeda dengan koalisi atau berbeda dengan pilihan Pak Jokowi, sehingga dia membuat sebuah koalisi ini ditujukan hanya untuk membergen dengan Presiden. Nah hal-hal seperti ini justru tidak sehat. Akhirnya inilah yang juga harus menjadi sebuah catatan keras, bagaimana pada saat pemerintahan ini kebentuk sudah didamaikan dengan membagi kekuasaan dengan dengan porsi menteri-menteri ini. Maka Pak Presiden sudah saatnya bahwa prerogatif ada di Bapak, maka sudah saatnya melakukan reshuffle, apalagi sudah ada manuver politik seperti itu, insya Allah stabilitas politik tetap terjaga. Karena pergantian menteri bagi rakyat nggak akan berpengaruh. Mudah-mudahan Bapak husnul khotimah di akhir jabatan menjadi presiden ini, dengan menjadi husnul khotimah maka dosa-dosa politik yang Bapak lakukan yang dimana rakyat katanya Jokowi anti asing, Jokowi tidak pro rakyat, saat ini Bapak bisa menetralisir bahwa Bapak tetap berdiri pada kepentingan rakyat, kedaulatan rakyat tetap Bapak kedepankan, sehingga benar-benar melakukan reshuffle di akhir penghujung pemerintahan ini adalah betul-betul sebuah kondisi kabinet yang ideal. Kabinet yang betul-betul bisa membaca dan mampu mengejawantahkan visi misi Presiden. Oke. Terima kasih Bung Mustaqim. Jadi ke Bung Sam nih, jadi kalau ngelihat dari mobilisasi, saya langsung sebut aja karena memang hari ini saya lihat ada mobilisasi media. Jadi bagaimana Ketua Umum Erlangga Hartarto bahkan menyebut ada partai lain yang akan masuk Koalisi Indonesia Bersatu. Meskipun dia kalau ngelihat dari presentasi sudah 23% dengan menggandeng PAN dan PKB. P3, ya betul. Jadi sepertinya nih sebagai motor Ketua Umum Golkar ini tidak takut-takutnya dengan Presiden Jokowi. Jadi seolah-olah dia merasa di atas angin, hendak mengontrol Presiden, dan Presiden hanya diam, dan kalau ditanya wartawan baik tadi pagi, siang hanya belum dan belum. Gimana Bung Sam, silakan. Baik, manuver politik itu kan hal yang lumrah dalam kehidupan demokrasi kita. Dan apa yang dilakukan oleh 3 partai politik dalam rangka memberikan sinyal kepada Presiden juga merupakan hal yang wajar dalam perspektif pandangan saya. Apa yang disampaikan oleh Pak Mustaqim tadi bahwa terkait soal koalisi yang dibangun oleh 3 partai politik, bahkan tadi sudah ada informasi ada lagi satu ingin bergabung, itu memang kalau menurut saya lumrah dalam demokrasi. Tapi jangan juga salah bermain, salah melakukan manuver. Karena presiden kita ini kan presidennya orang Jawa. Sehingga kalau kemudian ditantang, beliau bisa melakukan dengan cara yang lebih halus lagi. Dan itu tamparannya akan jauh lebih keras. Oleh karena itu maka saya begini, jauh sebelum isu reshuffle ini kuat, beberapa kali memang saya sering mendorong kepada presiden untuk mengganti beberapa menteri-menteri. Salah satu yang memang waktu itu kita sangat kencang untuk minta diganti itu adalah Menteri BUMN. Karena menurut saya beliau gagal untuk
melakukan gagal meningkatkan ekonomi strategis sehingga ada beberapa aset-aset BUMN dijual dan lain sebagainya. Juga gagal mensejahterakan karyawan BUMN, juga gagal menangani pembangunan kereta cepat. Beliau ini kan dulunya janji bahwa tidak mengambil BUMN untuk membangun kereta cepat, tapi ternyata kan gagal. Akhirnya juga didanai oleh BUMN dan Cina. Bahkan informasi terakhir Cina pun akan hengkang. Jadi menurut saya memang sudah terlalu banyak Erick Thohir ini melakukan blunder, kegagalan dalam memimpin BUMN. Juga utang beberapa BUMN itu makin meningkat. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Taufik. Juga menurut saya beliau terlalu one man show. Beliau terlalu ingin tampil sendiri sehingga seakan-akan beliau paling hebat. Karena memang beliau merasa berjasa sebagai ketua tim sukses TKN waktu itu. Sehingga beliau yakin sekali bahwa beliau tidak akan diganti. Tapi kegagalan beliau berangkat ke Amerika itu kemudian presiden hadir di Formula E itu tamparan keras. Jadi beliau berpikir bahwa Formula E itu presiden tidak hadir, ternyata presiden hadir. Dan ini sinyal kuat menurut saya, Pak Erick Thohir bakal diganti. Mungkin yang mengganti itu ya wakil menterinya. Atau bisa juga Pak Bahlil. Pak Bahlil ini kan saya lihat bagus, kompetensinya bagus, dia punya pemahaman ekonomi cukup baik dan sebagainya. Sehingga punya kemampuan jika diberikan kepercayaan memimpin BUMN sangat tepat. Atau jika pun misalnya ada Menko yang diganti, Pak Bahlil ini layak untuk memimpin salah satu Menko. Karena memang beliau punya kompetensi yang cukup untuk bisa memimpin Menko. Itu mungkin menurut pandangan saya. Jadi saya yakin betul bahwa presiden yang sebelumnya gamang, takut terhadap partai politik, ini sisa 2 tahun terakhir ini presiden mesti berani. Presiden mesti mengambil tindakan untuk mengganti kabinetnya, menteri-menterinya yang membuat ulah, yang menyebabkan kinerja kabinet menjadi buruk. Dan presiden memang harus menutup ini dengan husnul khotimah. Oke, terima kasih Bung Sam. Jadi kita balik lagi nih mengenai harus lebih tajam, lebih adil, lebih fair dengan kelakuan para menteri-menteri Jokowi. Jadi sudah beberapa kali Presiden Jokowi itu mereshuffle sejumlah menterinya karena tadi dia fakta integritasnya memang benar-benar dilanggar. Dan saat ini rakyat sendiri sebenarnya sudah melihat terang benderang bagaimana menteri-menteri Jokowi melakukan tadi, melanggar yang namanya fakta integritas. Jadi seorang presiden pun juga harusnya melihat secara jernih dan melalui tadi nurani beliau, nurani Presiden Jokowi. Tidak ada tekanan karena hak prerogatif memang ada di tangan Pak Jokowi. Jadi kita langsung saja ke Bung Taufik nih. Kita melihatlah kenakalan-kenakalan menteri-menteri Jokowi yang memang mengejar 2 tahun lagi. Atau lebih tepatnya 1 tahun 8 bulan karena di bulan Desember 2003 sampai itu Februari tanggal 10 tuh sudah mulai kampanye. Jadi kalau saya hitung tuh 656 hari. Nah ini para menteri-menterinya ini sudah seperti haus kekuasaan dan bahkan tadi sudah gelap mata. Yeah. Jadi langsung kita kuliti habislah menteri-menteri ini yang benar-benar memang sudah menyisakan Presiden Jokowi. Bahkan kalau ngeliat dari pidato-pidato di depan menteri, presiden sendiri nggak tahu kok tiba-tiba harga minyak goreng naik, harga Pertamax naik, dan banyak korupsi-korupsi di depan Presiden Jokowi juga dilakukan ya, mulai impor baja lah, segala impor dari luar negeri. Jadi para menteri Jokowi ini sepertinya dikelilingi mafia. Semua mafia ada di belakang Menteri Jokowi. Silakan Bung Taufik. Ya baik, pertama menurut saya Pak Jokowi tidak ada beban kalau untuk meresapel kabinet hari ini. Tidak seperti waktu periode pertama kita tahu Pak Menko itu masuk Pak Darmin Nasution. Dan saat itu menuju Pilpres kedua ya, periode kedua kan Pak Jokowi Menkonya. Kalau sekarang Pak Jokowi mau merombak Menko ataupun Kementerian Ekonomi atau misalkan di situ Menek BUMN, menurut saya nggak ada beban, nggak ada sama sekali Pak Jokowi itu beban menurut saya. Kedua, kenapa misalkan BUMN hari ini seolah-olah bukan soal sapi perah aja, tapi Pak Erick ini sudah tampil menggunakan kepentingan pribadinya untuk menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden. Ya kalau dari Pak Mus dan Pak Sam misalkan Pak Bahlil cocok, ya memang
butuh orang-orang yang lincah saya lihat. Orang lincah seperti itu mungkin akan lebih terlihat langkah-langkahnya kan, target-targetnya. Nah kalau Menko Perekonomian hari ini sedang menjalankan misinya untuk KIB, ya sepertinya dia harus pisahkan. Dia sebagai Menko dan dia juga sebagai Ketua Umum Partai. Makanya saya seringkali hari ini yang menjadi perbincangan hangat di luar partai pemerintah adalah copot menteri yang ganjen, genit untuk capres dan cawapres termasuk Ketua Umum. Karena ini yang bikin ulah sehingga Pak Jokowi nggak fokus. Pak Jokowi kan ingin sekarang targetnya jelas. Kita baca, kita lihat. APBN sekarang naik dari 2.261 triliun menjadi 3.172 triliun. Kenaikannya sangat tinggi. Tapi kemudian Pertalite tidak bisa dimaafkan lagi, ini harus dikasih subsidi sangat tinggi. Lantas PLN, lantas Pertamina, jadi uang habis. Nah di sini kehadiran Menko BUMN di mana? Kan itu Mas Gun ya. Nah, cuman pertanyaan menariknya gini nih Bung Taufik nih. Jadi kalau kita ngelihat beberapa tadi catatan fakta integritas, ya mungkin ada korupsi, ada dia terkena kasus. Ada beberapa menteri dahulu cuman gara-gara sebuah potret dengan wanita asistennya tiba-tiba dia kena copot. Nah kalau untuk menteri-menteri saat ini ada nggak kemungkinan menjurus yang tadi itu? Ya kalau di zaman Bung Karno, Pak Harto dan juga di zaman PSB itu sangat sensitif yang gitu-gitu ya. Kalau Pak Jokowi ini kelihatannya Bu Iriana kan tidak terlalu masuk ke ruang sana. Tapi Pak Jokowi ini kelihatannya seperti tidak memperhatikan tapi saya lihat orangnya sangat tajam. Jadi dia ngelihat gerak-gerik partai ini dibiarkan dulu, diumpan dulu, tahu-tahu nanti diganti aja. Iya, karena kan gitu karena kan ini yang bahaya sikap orang Solo. Iya, kan, kalau kita ngelihat yang kemarin kan ada menteri yang diganti itu gara-gara sebuah foto di Jepang kalau nggak salah itu dengan seorang asisten. Nah, kali ini juga ada bahkan pengaduan. Ya pengaduan seorang cewek kan. Ya. Tapi kita nggak sebut nama, kita hanya lihat dugaan bahwa ada pemberitaan seperti itu tentang wanita-wanita di sekeliling menteri. Gimana menurut pandangan Pak Taufik? Jadi kalau KPI lah ya, Key Personal Index-nya untuk sebuah politik itu harus menuju pada kinerja. Sedangkan moral itu, isu yang lain-lain itu menjadi stimulan saja. Contoh Buloget pada saat era sebelumnya itu tidak menjadi sandaran, tapi korupsinya yang kena. Tapi itu stimulan. Jadi di politik tuh memang ada stimulan, ada substantifnya. Tapi yang paling pokok adalah kinerjanya. Jadi kalau dia tidak punya kinerja, target 5,3%, dia tidak bisa menaikkan daya beli, dia juga berantakan mengelola soal UMKM, digitalisasi jadi temuan BPK, lantas kemudian koperasi dengan kementerian-kementerian lain tidak dikoordinasikan dengan baik karena dia sebagai leadnya di situ. Maka ini kan harus jadi catatan keras dari sisi kinerja buat Pak Jokowi. Karena Menko itu memang anggarannya sedikit Mas Gun, tapi langkahnya harus strategis dan tepat sasaran. Nah contoh sekarang bayangkan di rapat RDP pembahasan anggaran sampai Menko Polkam menyindir penambahan anggaran sekian sementara beliau adalah sebagai ketua umum dan ingin calon presiden dan calon wakil presiden. Kan ini jadi ketawaan publik. Nah kenapa kok enggak ada sense of belonging? Itu sekelas Menko Polkam yang menyindir bukan kita. Jadi kalau kita bicara di sini hal yang lumrah dan wajar. Jadi kita tetap dalam mendukung pemerintahan tadi Pak Mustaqim dan Pak Ustadz Sam mengatakan Pak Jokowi harus gunakan kekuatan prerogatifnya. Lantas juga Pak Mustaqim tadi bilang ini nggak akan terjadi gejolak. Justru saya ngelihat kalau ini tidak dilakukan reshuffle ini akan nanti makin parah buat Pak Jokowi. Ada berapa menteri sih yang menurut Pak Taufik tidak paham dengan krisis rakyat saat ini? Ya banyak lah di situ. Menko misalkan sibuk ngurusin tiket. Kan ada Menko yang ngurusin tiket dengan gubernur. Ada juga Menko yang terkena isu moral. Tapi secara ekonomi sibuk dengan KIB. Kan gitu kan. Ada Menko BUMN yang jelas kampanye ke sana kemari. Judulnya ke pesantren, tapi BUMN-nya nggak diurus sama sekali. Oke, ada penambahan 23,17 triliun.
Tapi juga ada pembengkakan di Pertamina, lantas juga di PLN, lantas juga di BUMN-BUMN lain, Merpati, Garuda, tiket sekarang naik, masyarakat juga resah, banyak kejadian kebakaran-kebakaran di sini. Jadi tidak antisipatif. Nah ini yang akhirnya mencoreng muka Pak Jokowi. Jadi bukan soal Pak Jokowi gunakan, ya memang ini buat rakyat. Jadi bukan buat elit, bukan buat partai politik. Pak Jokowi harus menggunakan pisau ini menjadi kekuatan prerogatif itu untuk sama ketika minyak goreng dilarang ekspor. Bayangkan di situ 4,2 triliun Pak Jokowi bisa pertahankan. Hanya untuk masyarakat menikmati minyak goreng. Sekarang cabai naik. Ini kemana? Menko nggak ngomong. Ya kan nggak ada yang bicara ini. Masa sih yang harus ngomong Pak Jokowi lagi? Kan itu maksud saya Mas Gun ya. Jadi di sini tidak sensitif di sini. Nah ini kan harusnya ada leadnya, itu Menko-nya yang mencoba kamu bicara ini, kamu bicara ini. Tapi yang rajin ini Pak Bahlil, investasi masuk segini, investasi masuk segini. Masyarakat ngeliat oh ini akan ada perubahan, tapi pas turun ke bawah triliunan gak kerasa, yang ada cabai mahal, minyak goreng masih mahal. Nah ini yang belum sinkron, berarti kita butuh pemimpin Menko yang memang bisa mengendalikan itu. Demikian Mas Gun. Oke, terima kasih Bung Taufik. Beri aplaus untuk Bung Taufikur Rahman. Jadi semakin tajam dan memang harus ada masukan-masukan dari tokoh pemuda, eksponen pemuda Indonesia. Jadi menarik sekali, jadi banyak data yang sudah dikeluarkan oleh Pak Dr. Taufikur Rahman mengenai tadi bagaimana menterinya sebenarnya kalau secara rapot itu benar-benar bukan merah lagi, sudah kebakaran. Jadi banyak menteri-menteri yang rapotnya benar-benar sudah kebakaran. Jadi kita bahas rapot menteri yang kebakaran ini, Bung Mustaqim. Jadi harus kita lihat secara memang nyata, tidak paham dengan apa yang dialami rakyat Indonesia. Tadi udah mulai harga cabai, mungkin daging, telur, ya sembako lah semua. Bahkan terjadi pembodohan terhadap pemuda-pemuda Indonesia yang kemarin kita dalam diskusi kemarin juga sudah terlihat. Bagaimana jutaan pemuda Indonesia dipaksa untuk jadi buruh. Jadi bukan mengupgrade skill para pemuda kita tapi mengunci. Nah rapot-rapot menteri yang kebakaran ini ya salah satunya tadi Menteri Pemuda Olahraga yang memang kalau saya lihat yang tidak paham krisis para pemuda saat ini. Nah silakan tanggapannya Bung Mustaqim. Makasih Mas Gun, menyambung Mas Taufik tadi bahwa disinilah menunjukkan kita sebagai rakyat dipertontonkan ternyata Pak Jokowi ini kerja sendiri jadinya ngurus negara ini. Para pembantunya asik dengan kepentingannya sendiri, ya, sehingga tidak kena kepada apa yang menjadi visi misi itu diturunkan untuk mensejahterakan rakyatnya. Laporan investasi naik segala macam kan gitu kan. Bahkan Pak Jokowi berkunjung ke Tesla kemarin itu kan sangat luar biasa, brilian. Sehingga ke depan teknologi berkendaraan, apalagi kita katanya punya source dari sisi baterai ya nantinya, teknologi untuk teknologi baterai atau mobil masa depan. Tapi ternyata tidak diterjemahkan ini menjadi sebuah goal yang dapat kita nikmati sebagai bangsa yang besar ini yang punya goal ini. Nah, maksud saya gini Mas Gun, kita tahu bagaimana khususnya ada event MotoGP di Mandalika, ada Formula E di Monas. Kita tahu bahwa ini kan sebuah simbol bahwa Presiden Jokowi brilian, punya sangat visi misi yang sangat besar itu. Tapi tidak dijawantahkan menteri-menteri teknis bagaimana mewujudkan olahraga yang terkait dengan olahraga, industri olahraga, ya, atau investasi olahraga. Yang ada adalah hanya sebuah kebijakan olahraga ya udah hanya prestasi saja seperti hanya pekan olahraga nasional atau bahkan kemarin jelas prestasi kita juga turun kok di Asian Games di SEA Games kemarin ya. Sangat turun sekali perolehan medali emas kita. Nah, sehingga Menpora nyaris tak terdengar justru leading sektornya yang urusannya olahraga yang dengan teknologi ini, tapi ya diambil alih oleh BUMN lagi. Bahkan dengan BUMN aja dengan Formula E kemarin udah terbukti ngumpet kan gitu. Tidak menunjukkan mendukung
bagaimana presiden hadir di situ dan ini sebagai simbol teknologi masa depan, justru BUMN juga tenggelam di situ. Nah, maksud saya Menteri Olahraga, Menpora, yang udahlah kalau kemarin episode sebelumnya teman-teman sudah mengkritisi Menpora ini yang ada adalah memporak-porandakan pemuda, sehingga konflik dibiarkan, atau mungkin karena nggak tahu Mas, sehingga dia nggak punya visi, sehingga juga karena ketahuan dia ketidakpunyaan visinya dalam mengelaborasi teknologi olahraga, ya industri olahraga ini, atau begitu juga di kepemudaan, dia nggak bisa ngurus soal visi kepemudaan, yang ada adalah pembiaran. Jadi pembiaran, pemuda juga dibiarkan dengan sendiri, ya udahlah biarin aja lah kan begitu jadinya kan. Nah kembali lagi Mas Gun, saya ini lebih fokus lagi soal industri olahraga ini. Ini kan luar biasa, ini contoh bagaimana ketidakmampuan pembantu presiden dalam mengejawantakan visi misi besar presiden. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal soal Undang-Undang Cipta Kerja, itu pun juga ketidakmampuan bagaimana membaca visi misi presiden yang besar ini, sehingga bisa mengundang investasi yang besar-besar masuk ke negara kita. Tapi alhamdulillah bangsa kita masih tetap diberi rahmat yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa taala. Ada penyelamat manakala tadi itu undang-undang itu cacat sehingga investasi berkurang, tapi Presiden Jokowi di dunia internasional dapat panggung seperti kemarin MotoGP, sekarang Formula E dan presidensi G20. Ini juga luar biasa, ini adalah sebuah given dari Tuhan menurut saya, bagaimana Indonesia masih tetap menjadi simbol dan menjadikan disorot dunia internasional, tetap menjadi sebuah tempat yang surganya investasi. Kita punya banyak sumber daya manusia khususnya pemuda untuk mengerjakan investasi ini. Nah, sehingga ini menjadi presidensi G20 ini juga menjadi sebuah capaian prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan presiden ini juga dapat memanfaatkan momentum ini sehingga sebelum sebelum agenda G20 sudah dilakukan reshuffle dengan kabinet yang bersih, dengan kabinet yang clear, berjuang untuk membawa kebesaran bangsa ini di dunia internasional. Sehingga Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa mana-mana menteri, gitu Mas Gun. Sehingga kembali lagi ini contoh aja tadi itu. Bagaimana kalau ketiadaan visi besar ini sehingga cara mengelola negara adalah business as usual gitu-gitu saja, maka ya kalah cepat. Sehingga yang nampak kami melihat Jokowi bekerja sendirian dalam mengelola negara ini, apalagi saat ini dipertegas dengan mendeklarasikan KIB, ini jelas ini adalah sebuah pengingkaran, sebuah pengadu dombaan mungkin ya antar kepentingan politik, walaupun Bung Sam tadi itu lumrah saja, biasa saja, tapi paling tidak justru inilah yang akan membuat gaduh, kabinet tidak solid, maka ini adalah suatu keharusan untuk melakukan reshuffle sesegera mungkin. Jadi pesannya adalah Presiden Jokowi jangan pernah takut. Ya, jelas. Jadi jangan mau tersandra. Ya, makanya butuh para menteri-menteri yang betul-betul mampulah menerjemahkan visi misi menjadi sebuah hal-hal yang berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat. Oke, terima kasih Bung Mustaqim. Beri plus untuk Bung Mustaqim. Lanjut ke Bung Sam. Jadi Bung Sam, kita sudah mendengar dari Bapak Dr. Taufikur Rahman, dari Bung Mustaqim, bagaimana menteri-menteri Jokowi itu ya seperti itulah. Jadi menurut Bung Sam ini, Menteri Jokowi selain tadi yang disebutkan Bung Mustaqim, Bung Taufikur Rahman, atau tadi Bung Sam juga sudah sempat menyebutkan BUMN, menteri mana lagi sih yang memang layak dicopot dan Presiden melihat track recordnya tuh benar-benar ya itu, rapotnya kebakaran dan memang layak diganti. Silakan Bung Sam. Ya, jadi memang satu kata yang paling kuat untuk saya ingin sampaikan bahwa berani. Presiden mesti berani. Karena memang presiden mandat oleh rakyat untuk memimpin bangsa ini. Kalau ada kendala yang menyebabkan beliau itu tersandra untuk memimpin bangsa, maka yang menyebabkan beliau tersandra itu mesti dicopot satu-satu. Memimpin bangsa ini mesti dibuang. Jadi kalau tadi
Tadi oleh kawan-kawan sebelumnya Pak Mustaqim dan Bang Taufik sudah menyampaikan ada beberapa nama yang mesti diganti. Menurut saya ya itu haknya presiden. Jadi misalnya yang disebut misalnya ada Menko, kemudian BUMN yang paling sering-sering disebut ini memang karena offside-nya terlalu sering. Jadi kalau sudah offside-nya terlalu sering, kartu kuning ya kartu merah. Karena pelanggaran kan, pelanggarannya sudah terlalu berat. Yang kedua juga ada menteri yang memang secara fakta integritas dia melanggar. Selain itu juga rapotnya sangat tadi bilang kebakaran. Jadi bukan sekedar merah lagi, kebakaran. Karena ada indikasi korupsi, kemudian Pak Jokowi sudah sintil langsung, ya paling senang impor begitu. Macam kita di Republik ini nggak ada barang-barang berkualitas. Jadi sudah yang terindikasi bermasalah soal impor pasti diganti. Jadi saya mendengar ada kabar kuat juga Menteri Perdagangan ya, perdagangan juga mungkin diganti. Ada menteri yang mungkin mengundurkan diri disebabkan karena kesehatan. Juga ada menteri yang memang ya nggak ngerti mau bikin apa tadi itu ya. Jadi menerjemahkan visi presiden ini memang dia nggak mampu menerjemahkannya. Bisa dibilang tuh menteri amatiran. Iya betul. Jadi bagaimana mau masuk pada wilayah industri, olahraga dan lain sebagainya memang nggak mampu. Sehingga kemudian kalau mau diganti ya itu haknya presiden untuk mengganti. Karena memang begini, presiden ini dia mesti pede, mesti berani mengambil sikap untuk menyelamatkan 1 tahun 8 bulan ini. Karena nanti setelah beberapa bulan ke depan tahapan pemilu itu mulai dilakukan, itu pasti lebih lagi, presiden pasti lebih ditinggal sendiri. Jadi presiden harus mencari orang-orang yang betul-betul siap 24 jam membantu presiden untuk menyelesaikan urusan problem bangsa ini. Saya pikir itu. Oke, terima kasih. Terima kasih bung-bung sekalian, semoga bisa bisa mencerahkan Bapak Presiden Jokowi atas masukan-masukan dari tokoh pemuda, eksponen pemuda Indonesia ini. Jadi Bapak Presiden Jokowi, kita sudah mendengar 3 pandangan dari tokoh pemuda, eksponen pemuda Indonesia. Bagaimana menteri-menteri Bapak Jokowi yang harus layak dicopot dan rapotnya memang benar-benar kebakaran. Jadi bahkan Bung Sam menyebut ya tadi tidak tahu apa yang dilakukan, yang dikerjakan. Bahkan krisis masyarakat saat ini juga menterinya tidak peduli. Bahkan sibuk kampanye, menggelontorkan duit ke sana kemari. Pencitraan diri para menteri itu benar-benar tega terhadap rakyat Indonesia. Jadi Bapak Presiden Jokowi harus benar-benar nyalinya ada. Karena kami rakyat Indonesia, tokoh pemuda eksponen Indonesia ingin Bapak Presiden Jokowi di mata masyarakat Indonesia seperti kata Bung Mustaqim, ada nilai yang sangat tinggi di akhir jabatan Bapak Presiden yang mungkin 2 tahun atau 1 tahun 8 bulan ini. Demikian saya Moh Gunawan undur diri, salam pemuda Indonesia.